warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran bila ta'bil wala nusab. Hadirin sekalian, Ibu, Bapak, Ayah, daramang sadaya Bu. Alhamdulillah. Ini ahad terakhir sebelum kita Ramadan insyaallah Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sampaikan ke bulan Ramadan, kemudian Allah terima amal ibadah kita. Saya jadi ingat lupa hadis riwayat siapa tentang sahabat Nabi yang memiliki dua teman. Pernah saya sampaikan. Ada dua teman, yang satu wafat, mati syahid dengan wafat yang paling baik. Ya. Karena tidak ada orang yang ketika masuk surga mau kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Karena bekas tusukannya itu akan menjadi tanda kehormatan yang sangat istimewa. Orang lain mau betah di surga, ini meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Tujuannya agar dia bisa mati syahid lagi, terbunuh lagi sampai 10 kali katanya, saking istimewanya. Itu teman yang pertama wafat. Kemudian teman yang kedua wafat tahun berikutnya. Setelah wafat kedua-duanya, beliau mimpi di akhirat ternyata yang masuk surga duluan adalah orang yang wafat belakangan yang tidak mati syahid. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah tentang kejadian itu. Rasulullah hanya bertanya, bukankah dalam setahun itu ada Ramadan? Jadi gara-gara Ramadan itu posisi masuk surga lebih duluan, lebih mewah. Mudah-mudahan ketika Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan itu menjadi jalan kemuliaan bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kemarin saya tuh punya dua bahan. Pertama tentang yang pernah sampaikan kejadian yang spektakuler di alam jagat raya ini, yakni awal terbentuknya jagat raya. Saya sudah siapkan itu. Kemudian karena ini bulan Sa'ban, saya juga menyiapkan tentang hikmah bulan Sa'ban. Karena Rasulullah tidak pernah saum sunat terbanyak ke ibu-ibu kecuali di bulan Sa'ban. Ya. Kemudian secara khusus Siti Aisyah, Bu, kalau bayar utang saum itu dipepetkan di bulan Sa'ban. Kalau kita makan bisa keburu maut engal-engal gitu. Kalau Rasul banyak saum di bulan Sa'ban. Karena di bulan Sa'ban itu catatan amal kita dilaporkan kepada Allah. Persis seperti alasan Rasulullah saum Senin Kamis. Ya, sabda Rasul bahwa setiap minggu pahala kita diperlihatkan, disetorkan kepada Allah 2 kali dalam seminggu, yakni Senin dan Kamis. Sabda Rasul, saya mau ketika amal diangkat diperlihatkan kepada Allah, saya sedang saum. Itu alasannya. Tapi alhamdulillah selalu ada kebaikan. Saya malam di WA Pak Ketua untuk menyiapkan hikmah saum untuk dilihat dari kajian sains dan medis, sehingga saya siapkan itu. Mohon maaf ini Ibu ada lambang UPI-nya karena saya malam tidak capek-capek. Alhamdulillah ada bekas tahun lalu kata saya ngisi acara di UPI.
digentos simbolnya we kapungkur di Fakultas Ilmu Pendidikan, sekarang di Masjid Ar-Risalah tuh punya di ujung kanan. Alhamdulillah jantan abi teh capek punya kantu nambihan we kitunya. Oke, alhamdulillah Bu, mudah-mudahan Allah tetap berikan kebaikan bagi kita. Jadi saum Ramadan sebagai terapi kesehatan. Alhamdulillah. Bu, ini ada hasil. Ini karena di UPI ini Bu. Bu, kalau saya ke mahasiswa saya menjelaskan ini. Ada simbol mu. Mu itu koefisien gesek. Bu, jadi kalau ada turunan, ada benda yang jatuh itu karena koefisien geseknya kecil. Kalau koefisien geseknya besar mah jatuh nanti susah gitu karena kasar gitu. Itu koefisien gesek. Simbolnya itu mu. Atau mikro itu 1/1.000.000 meter. Atau mu itu simbol fisika ya dalam satuan Henry per meter. Kemudian ada koma. Bu, koma tuh orang sakit koma berhenti sebentar punya. Ada orang setelah koma hidup lagi? Ada orang setelah koma langsung titik wafat? Ada. Jadi koma itu berhenti sebentar. Kemudian ada masa jenis masa jenis air 1, masa jenis besi 7,8, masa jenis emas 18,8. Bu, kalau saya ke mahasiswa ini kalau disingkat kata saya teh simbol miu komaro jadi mumu komaro. Itu nama saya. Ditakdirkan ya Allah, itu Abah ngasih nama ke saya sama dengan simbol fisika dan tanda baca kata saya. Ya Allahumma yarham, semoga Allah memaafkan Abah dan muliakan kita semuanya. Ibu saya pernah seminar dengan orang Finland. Saya bertanya, dia nggak bisa manggil saya Mumu, tapi dia manggil Mister Miu Miu. Lumayan bangga. Mister Miu Miu ya, enggak gitu nama saya Bu. Mudah-mudahan Allah semuanya, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Oh, ini Bu kewajiban saum. Ke ibu-ibu saya pernah sampaikan kemarin di bulan Syaban ini diturunkannya perintah saum kan punya. Ya. Jadi ayat ini, perintah saum ini Allah turunkan di bulan Syaban, ya, di bulan 2 Hijriah kalau tidak salah, ya. Lalu kita sama-sama ini mah ayat yang favorit betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bu, tujuan saum kita tuh agar kita bertakwa. Tandain takwa itu dalam Al-Quran Yai Atian itu menjelaskan ada 17 cirinya kata beliau. Walaupun kalau didetailkan lagi itu tidak kurang dari 37. Ciri orang yang bertakwa yang paling pendek, yang paling dekat itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Bunyi yang gaib apa, Bu? Yang tidak terlihat. Jin masuk yang gaib, Bu? Masuk. Juri gitu. Bukan sama ini yang juri. Bapak, saya pernah ngebahas ke ibu-ibu, eta aya rumah kosong gogolon terangan kan. Kata Rasulullah, jin itu bisa merupakan apa saja kan itu punya. Termasuk jin itu bisa membentuk berupa seperti apa? Ular punya. Atau Bapak pernah dengar ada orang yang wafat itu kayak nampak lagi gitu. Itu teh bisa jadi jin, Bu. Kecuali yang tidak bisa diserupai mah Rasulullah. Makanya kalau orang mimpi bertemu dengan Rasulullah, nah itu pasti benar karena Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh jin gitu ya. Jin yang jelas Allah Maha Gaib, malaikat. Bu ayu Rasul gaib betul. Untuk ada Rasulullah mah tiasa dipegang punya. Tiasa gaduh putra tuang di sana. Allah, malaikat, kodar kan gitu punya. Itu yang
gaib. La'allakum tattaqun. Ciri yang bertakwa itu tadi itu percaya kepada yang gaib, menegakkan sholat, membayar zakat, itu juga salah satu atau bagian dari ciri atau indikator takwa. Nanti kita bahas. Paling berhubungan dengan saum nanti ciri yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan saum itu Allah berikan kita ciri ketakwaan. Secara khusus ciri ketakwaannya yang Allah tulis dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardi muttaqin. Dan bersegalalah engkau kepada surga dan ampunan yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allazi yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya dan dalam keadaan miskin atau kekurangan. Itu ciri orang yang bertakwa. Dan kita di saum ini kan dilatih ibunya untuk berinfak sedekah, sehingga saum kita tuh tidak dianggap kalau kita tidak bayar zakat kan gitunya, zakat fitrah secara khusus. Kemudian wal kazibina al ghaib. Ibu nanti kita saum gitu, mudah-mudahan Allah memberikan kita kelembutan hati, bisa menahan nafsu amarah. Kemudian wal ghafina anin nas, kemudian memaafkan kesalahan manusia. Kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Bu, makanya nanti ada bahasan kan saum itu sia-sia apabila kita tidak bisa menahan nafsu amarah punya. Ya, oke. Jadi tidak tercapai itu Bu ciri takwanya itu. Gitu. Nanti kita bahas secara kesehatan. Yuk. Oh ini orang Jepang Bu. Saya sering sampaikan ini. Kata Dr. Shijo Hayakawa dan Hiroyuki, ya, obat-obatan, Ibu ini non Muslim Bu. Obat-obatan kata beliau itu hanya dapat menyembuhkan penyakit itu 20% saja. Jadi pami ibu nuang bodrek, puyer, bahkan operasi sekalipun itu hanya bisa menyembuhkan 20% dari penyakit. Yang 80%-nya apa itu? Dan dia mah bukan orang non-Islam, Bu. Bukan orang Islam. Jadi non-Muslim. Sehingga yang 80% itu dapat disembuhkan itu dengan perubahan gaya hidup. Sanes obat, Ibu. Dan dalam saum gaya hidup teh, gaya makan otomatis berubah punya. Ini 8 gaya hidup, mental, perubahan pola makan, olahraga, kemudian menurunkan stres kalau bahasa gampang. Ini tuh orang Jepang non Muslim. Ibu kan kita mah sering dengar ya Bu, favorit punya. Saya suka mendengarkan ketika istri mendengarkan Dr. Jaidul Akbar punya. Kata Jaidul Akbar, obat-obatan itu hanya bisa menyembuhkan 10-20%. Tetapi yang 80%-nya apa Bu? Kata beliau, hati. Ya, dan itu 14 abad yang lalu dalam Islam sudah ditulis dalam hadis riwayat Muslim, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Faidah solahat. Solahat jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu sehat itu seluruh tubuhnya. Apabila segumpal daging itu fasad, rusak itu seluruh jasadnya. Segumpal daging itu apa Bu? Alkohol, hati. Ya, walaupun terminologi hati di sana tuh jantung karena daging. Karena kalau hati menurut bahasa orang Bandung mah itu teh masuk pada kelompok darah. Tapi kalau jantung mah tadi itu daging punya. Jadi dalam Islam ini sudah ada bahwa ditentukan oleh hati yang punya. Bahasannya nanti secara khusus. Bu, tadi obat fisik 20%, obat non fisik itu 80%. Bu, ulama menerjemahkan bahwa obat non fisik obat fisik dalam Al-Quran hanya satu Bu, yakni madu punya. Ayo supaya dapat pahala Bu, kita sama-sama baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun
mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah, ya. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kalau baca kajian ya Bunya, rasanya pernah dibahas. Lebah Bunya, lebah itu bisa terbang sampai 5 kilo. Si jalannya tuh unik gitu, Bu. Dugikeun ka cara terbangnya tuh jadi simbol komunikasi antar mereka gitu, Bunya. Kemudian tidak pernah tersesat kalau bahasa gitu. Misalnya gitu terbangnya tebih teka langsung gitu. Kalau bagi manusia mah Allah jadikan sungai itu sebagai jalan petunjuk Bunya. Aya di luar angkasa mah eta pamit tersesat teh ka mana cuma itu aya jalannya gitu. Tapi itu Allah ilhamkan ya. Tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu ya keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Bu, satu-satunya obat dalam Al-Quran, obat fisik, obat yang ada bentuknya itu hanyalah madu. Sementara dalam Al-Quran itu ada 4 atau 5 obat tetapi bentuknya non fisik. Dan non fisik itu tiada lain adalah Quran. Dilewat saja dulu Bu, nanti bahasannya ada. Obat selain madu dalam Al-Quran adalah Quran gitu bunyi. Kata ulama tadi, kalau kata si Dr. Sijio tadi 80% itu kan gaya hidup, mental. Nah, bagi kita orang Islam 80% itu adalah Al-Quran. Bu, di Brunei saya pernah dapat informasi Raja Brunei itu membuat panduan bagi rakyatnya untuk berobat dengan Al-Quran. Gitunya mereka udah raja. Nah, kan kerajaan apa Ibu? Islam diterapkan. Beunghar oge bunya gitunya. Kami Ibu yang seueur atos ai ke damal di Brunei mah ageung gajina gitu. Raja nage gaduh mobilna teh sanes 1 2 3 ibunya. Si rajana gaduh mobilna 7.000. Mau lebet, kami 7.000 lebet jadi komplek di dia Bu. Eta Raja Brunei gaduh mobil, ya punya mobil 7.000. Dan di antara mobilnya yang pernah dipakai apapun mobil pengantin putra apa putri itu dilapisi emas katanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan. Iya, orang Islam teh hebat teh benar. Bu, ini obat selain madu itu adalah Al-Quran. Kata Rasulullah, ini hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah anhu Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu tinggalkan 2 obat, yaitu madu dan Al-Quran. Nanti bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat. Al-Quran sebagai obat non fisik. Bu, ini setidaknya ada kata syifa dalam Al-Quran. Kalau syifa yang tadi sifatnya fisik itu tadi madu. Yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh tadi Bu. Keluar dari perut madu itu syifaul linnas. Kalau madu itu obat bagi manusia. Tapi kalau Al-Quran Bu, unik. Syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kalau Al-Quran itu syifa wa rahmah. Tetapi terbatas. Kalau madu bagi seluruh manusia. Baik yang kafir atau yang muslim. Tapi kalau Al-Quran syifa'u wa rahmatun. Obat dan rahmat, kasih sayang. Ibu, kalau rahmat mah nanti alasan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya, sabda Rasul bahwa seseorang masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya, tapi karena apa Bu? Karena rahmat Allah. Coba Bu. Jadi lewat Quran Allah memberikan rahmat. Dan rahmat itu nanti jadi alasan insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga. Aduh ya Allah ya Rabbi. Awas deh Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurin wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yakni Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat di dalam dada atau hati, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin, khusus bagi orang mukmin Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, dalam ayat lain, Bu. Dalam Al-Quran ayat lain surat ke-17. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang tadi saya jelaskan. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu syifa wa rahmah lil mu'minin. Jadi dua obat, Bu, yang jangan ditinggalkan, madu dan Al-Quran. Bodrek mata ayah, Bu, dina Al-Quran, Bu. Walaupun abis sering nuang bodrek atau napi apa, Bu? Tiap orang punya obat masing-masing. Bu, ini, Bu, berobat dengan Al-Quran dengan cara apa? Pertama didengarkan, kemudian dibaca, kemudian dilaksanakan. Bu, didengarkan saya pernah bahas, hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Ini penelitian di Amerika, saya ulang-ulang ini, Bu. Jadi di Amerika itu ada orang Islam secara khusus meneliti tentang mendengarkan bahasa Arab. Karena kata Rasulullah, cintai Arab karena 3 hal. Pertama, karena saya orang Arab. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk mencintai Arab. Cintai Arab karena 3 hal. Pertama, karena saya orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa surga adalah bahasa Arab. Bu, sampai kata Umar bin Khattab itu, bahasa Arab itu wajib, Bu. Kurang alhamdulillah tiasa punya Al-Fatihah. Al-Fatihah kulu. Ibu saya jadi ingat punya teman, Bu. Dia punya teman hayang nyaros ku bahasa Arab. Dan itu tiasa bahasa Arab, nah itu mah duaan, Bu. Lu nyaros, kul huwallahu ahad. Dijawab sama dia teh, pulang untuk bilang binas. Sepatas ngobrol, padahal mah Al-Quran dia hafal, Bu, teu nyambung, tapi dah bahasa Arab kan. Ya Allah ya Rabbi, lumayan eta kahoyong aya nyala bahasa Arab punya. Urang ge dengan ngaos Quran kan insyaallah punya. Aduh, mudah-mudahan Allah pintarkan punya. Ibu pami bahasa surga bahasa Arab, urang teu tiasa bahasa Arab kumaha, Bu, logikana? Ya punya. Insyaallah nanti Allah pintarkan punya. Bu, dengarkan, Bu. Balik lagi, di Amerika ini penelitiannya nggak tanggung-tanggung, 210 kali dilakukan, berarti hasilnya valid. Bu, orang Amerika dimasukkan ke satu ruangan. Sebelum masuk ruangan itu dicek dulu kesehatannya, masuk ruangan, diperdengarkan bahasa Arab. Sanes Quran, Bu, diperdengarkan bahasa Arab. Kemudian begitu keluar dari ruangan, dicek lagi kesehatannya. Kesehatannya meningkat 65%. Yang kan sehat, Ibu, hanya dengan mendengarkan bahasa Arab. Gitunya. Penelitian lain yang sekarang perdengarkan berikutnya bukan bahasa Arab tapi Quran. Cek kesehatannya, perdengarkan Al-Quran, mereka tidak ngerti, Bu. Ya, kemudian begitu keluar dicek kesehatannya, meningkat 97%, Ibu, hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Punya. Jadi kalau Ibu mau sehat, punya leres. Kuping kena murotal, Bu. Saya kalau tidak ada apa-apa sambil tidur teh kuping kena murotal, Bu. Sehat. Hasil penelitian orang bule juga punya, orang yang kena kanker ya sehat kembali gara-gara senantiasa mendengarkan murotal. Atau orang Indonesia, saya sering ungkap-ungkap, Ibu, yang pernah sakit, artis, mantan suami Dewi Persik, laras Ibu Aldi Taher. Beliau pernah kena kanker stadium 3 atau berapa, Bu? Iya, beliau sembuh lagi hanya dengan senantiasa mendengarkan murotal Al-Quran. Jabah kengeng pahala, punya. Jabah sehat. Gitu. Yang kedua dibaca. Ibu, kalau dibaca justru lebih sehat. Karena membaca Al-Quran itu beda dengan membaca koran. Ya, punya. Karena tidak boleh Ibu membaca teh alhamdulillah. Enggak, jangan, Bu. Tekeng alhamdulillah gitunya. Atau tidak mengikuti tajwidnya kan enggak boleh, Bu. Gara-gara ngikuti tajwidnya itu yang menyebabkan dia sehat. Jadi semua huruf dalam Al-Quran itu keluar dari semua bagian gitu punya. Sehingga itu yang menyebabkan
sehat. Jadi olahraga tenggorokan dan terus harus di pagi-pagi dibaca. Pokoknya jantan sehat, Bu, hanya mendengarkan saja sehat, apalagi dibaca. Yang lebih sehat lagi apabila dilaksanakan. Saya pernah Ibu kalau nanti kita punya anak cucu, kalau mau pintar, katanya yang menyebabkan pintar itu kata ulama 3. Membaca Al-Quran, kemudian saum sama tahajud. Yang paling dahsyat itu membaca Al-Quran. Makanya ada perguruan tinggi sekarang yang bisa masuk lewat jalur Al-Quran gitu. Dan rata-rata pinter-pinter itu punya. Aduh, ya Allah ya Robbi, bisa menghafal Quran apalagi yang lainnya gitu punya. Ya Allah ya Robbi, apalagi Al-Quran itu sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber sains, sumber engineering. Aduh, saya juga baru terhenyaknya ketika tua itu, ya Allah, ini Al-Quran penuh dengan pengetahuan yang orang barat melakukan penelitian, banyak yang tercengang masuk Islam gara-gara hasil penelitiannya, kesimpulannya sudah ada dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu tidak main-main. Dilaksanakan. Nah, contoh kita berobat dengan Al-Quran ketika Al-Quran dilaksanakan, yakni Al-Baqarah 183 yang tadi kita bacakan, yakni perintah saum. Ya dengan saum itu insya Allah sehat. Ibu nih. Bu, ini hasil penelitian tentang saum dan hubungannya dengan kesehatan. Ini Dr. Ahmad Riza. Ya, beliau melakukan penelitian tentang puasa dan kesehatan. Ia menemukan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh, kata beliau, termasuk 1, mengurangi resiko penyakit kronis. Bu, hasil penelitian, ini orang Cina sama orang Jerman, ada orang yang kena penyakit kronis, itu puasa, kata beliau, 40 hari. Sehat, Bu, sembuh. Padahal non muslim, Pak, gitunya. Kan kita mah 40 hari tinggal saum Ramadan sudah 30 punya. Ditambih Syawal genep. Karena pahalanya kan Ramadan dengan Syawal itu sama dengan saum sepanjang tahun punya. Karena Allah memberikan pahala 10 kali lipat. Jadi kalau sebulan sama dengan saum 10 bulan. Tinggal 2 bulan lagi 60 hari, cukup dengan 6 hari. Nanti sisanya tinggal Senin Kamis. 40 orang mah ada biasa punya gitunya. Mereka mah surprise 40 hari. Kalau tidak pernah saumnya berat gitu punya. Urang mah insya Allah sehat. Insya Allah sehat, Bu. Walaupun kepada saya, Bu, ada seorang profesor nanya kepada saya, Pak, kan Rasulullah sehat. Kenapa usianya 63 tahun? Kan 63 tahun masih muda punya. 63 tahun mah tuh jag dosen saja usia 65 tahun baru pensiun, atau profesor 70 tahun, atau hakim 70. Ini 63 tahun. Kenapa Rasulullah sehat tetapi wafat pada usia 63 tahun? Ini pertanyaan ini saya sering sampaikan kepada ibu. Ibu hoyong sehat hoyong panjang umur, kata saya teh. Saya akan doakan agar ibu panjang usianya sampai 200 tahun. Wah, Bapak, saya punya emak usianya tuh 94 tahun. Atau di mana-mana teh tos sering kali di tempat duduk paling oge geser punya. Cobi dalam surat Yasin, wa man nu'amilhu nunakisu fi khalqil apa, Mbak? Fi khalqil awal. Saya wa man nu'amilhu nunakisu fi khalqil fi khalqil yakil mohon. Barang siapa ini panjangkan usianya, maka dia akan dikembalikan seperti usia awalnya, usia muda. Ibu waktu bayi pipis di tempat tidur. Terus sepuh ini aki-aki pipis di tempat tidur, gitu punya. Waktu bayi itu tiasa apa? Terus aki-aki, terus ini tiasa apa? Gitu. Waktu bayi makan disuapin, terus tua disuapin lagi, kembali itu punya. Terus itu enak. Karena Rasulullah, kata saya ketika pertanyaan itu, Pak, karena Rasulullah itu berdoa, ya Allah, kami berlindung dari usia tua. Saya lupa matanya. Jadi Rasulullah itu berlindung kepada Allah dari usia tua, Bu. Jadi tidak meminta usia tua. Karena kalau tua mah ngarepotkeun punya. Tapi itu teh cobaan, Bu. Ibu kalau ada orang tua yang sudah tua, wah capek, dikasebeleun, ogohan Ibu. Punya. Ibu kan sok nangis mah anak-anaknya. Ada yang tambah mitos nini aki-aki. Nangis nih juga anak-anakku. Oh capek.
tetapi itu teh surga gitu banyak karena Allah turunkan itu untuk menguji kita sekalian. Ibu dengan penyakit kronis tadi bisa sembuh dengan saum. Kemudian meningkatkan fungsi otak balik tadi Pak. Yang orang yang pintar tuh gara-gara dia rajin saum, baca Quran sama tahajud. Hasil penjelasan ahli kesehatan. Kemudian mengurangi berat badan jelas. Ya, ai saum mah pasti saum makan nanti kan berkurang bunyi. Oke. Jadi tidak akan kelebihan berat badan bahasanya gampangnya. Walaupun kalau saum teh banyak minum susu, nambihan berat badan teh. Ya oke itu bunyi. Bu, kata Dr. Hamadja mengatakan bahwa orang Islam adalah orang yang paling sehat karena puasa dilakukan selama Ramadan, makan yang seimbang dan moderat, olahraga juga teratur. Ini dokter tapi dia orang Islam. Ini orang Cina nih, Bu. Orang Cina. Oke. Penelitian dilakukan oleh tim dokter dari Universitas Kedokteran Cina yang dipimpin oleh Dr. Li Zhengsheng. Kumaha bacana abi terangnya Li Zhengsheng. Bukan kita ibunya. Kami lepat punten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puasa 40 hari, ini 40 hari ibunya. Kita tinggal nambah gitu punya. 40 hari dapat mengurangi resiko penyakit kronis sama Bu. Itu orang Islam, ini orang kafir sama hasil penelitiannya. Karena penelitian mah harus sama dimanapun kalau penelitiannya benar. Punya. Mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Punya. Bu, saya sering ulang-ulang ke ibu-ibu. Saum kalau marah, si saumnya itu tidak berfungsi. Mestinya mah tenang, kortisol turun, tidak stres, sehat, punya. Ketika marah, saya pernah jelaskan, sering ulang-ulang mengingatkan diri saya, apabila kita marah, pertama hormon kortisol dilepaskan, hormon stres, Bu. Ketika marah itu stres. Jadi pami saumna marah, tidak berfungsi saumnya teh. Jadi untuk kesehatan juga tidak berfungsi. Di hadapan Allah jelas Bu teh aya pahala. Nyabunya gitu. Hormon kortisol dilepaskan, jadi stres. Yang kedua, kekentalan darah meningkat apabila marah. Jadi paminuju saum mestinya tidak marah, tenang, alah kamarah atuh. Kekentalan darah meningkat, maka akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Setelah itu jantung juga rusak bunyinya karena capek. Kemudian hasil penelitian berikutnya sering saya ungkap-ungkap, apabila orang marah itu kolesterol meningkat. Makanya tadi hati yang menyebabkan sakit itu. Kolesterol meningkat, gula darah meningkat, menyebabkan penyakit punggung dan menyebabkan penyakit perut. Ini juga sama, Bu. Mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi tubuhnya. Karena menahan marah. Makanya kalau ada orang ngajak berantem, apa yang harus kita lakukan kata Rasulullah dalam hadis? Anak soimun, tong ngajak berantem, saya lagi saum. Ibu-ibu saya di Cimahi nanya gini, Pak, kalau kita gibah, kan saum itu teh sia-sia katanya. Gimana kalau saya melakukan gibahnya tapi setelah maghrib? Ibu gua jawabannya. Kata ibu-ibu, aduh berpikiran teh canggih. Gibah itu bisa menghancurkan pahala saum punya. Tidak kalau bisa menahan ucapan dusta atau sia-sia. Ibu gimana jawabnya? Gimana kalau gibahnya setelah maghrib? Boleh nggak Bu? Nggak boleh Bu. Ya, atau saum atau beres, tapi dah gibah mah tetap dosa Bu. Dosa besar Bu. Dosanya bisa lebih besar daripada zina. Ya Allah ya Robi. Eta ibu, mudah-mudahan Allah memuliakan. Real itu mah ibu aja eta tebunya. Tong disebatkan ini nama. Mudah-mudahan Allah memuliakan. Yang kedua meningkatkan fungsi otak dan memori. Ketiga mengurangi berat badan dan lemah tubuh. Aduh, Bu kalau saum teh malah jantan kuat ini tubuh teh Bu. Ya, nanti ada bahasan Bu. Kalau saum itu justru si sel teh itu jantan si sel yang lemah rusak itu malah dimakan oleh sel yang kuat bunya. Jantan si tubuh teh jantan sehat. Ayo mah jantan alasan punten nuju saum leuleus karena Rasulullah justru perang itu termasuk perang apa yang pertama kali teh. Perang yang pertama kali Rasulullah lakukan menang. Perang Badar. Perang Badar kan menang punya. Itu tadi bulan Ramadan. Coba Bu,
Nuju saum malah perang. Teu aya alasan moal Rasulullah nuju saum leuleus teu aya ibu. Ya Allah ya Rabbi. Jantan si mengurangi berat badan, mengurangi lemak tubuh dan jadi sehat punya. Ya Allah ya Rabbi ya lemak sama lemah itu. Udah jantan kuat. Ibu, saya pernah bahas tahun lalu bahwa gladiator, ibu gladiator tuh orang kuat di Yunani di mana bu? Yang perang melawan singa itu tuh saum dulu bu, ya biar dia kuat saum dulu. Aneh kalau bahasa kita mah gitunya. Tapi dari Islam Rasulullah sudah mencontohkan itu. Justru di bulan Ramadan malah perang. Keempat, meningkatkan kesehatan jantung. Bu, jantan pahami saum teh jantungnya jantan sehat, mengurangi resiko serangan jantung. Logikanya Pak minus saum berarti jantungnya teh sehat punya. Balik lagi walaupun usianya Rasulullah 63 tahun karena Rasulullah memohon kepada Allah untuk tidak dipanjangkan usia. Ya, jadi pami ibu kurang hayang panjang usia itu berarti tenyunah orang mau juga. Nah, Rasulullah mah justru berlindung dari usia tua. Jeba capek ngaripuhkeun batur urang getos teu aya balan gitu nya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi da urang maut mah tidak bisa dipajukan dan tidak bisa dimundurkan bunyi. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Allah muliakan. Ya, penelitian juga menunjukkan bahwa puasa 40 hari dapat meningkatkan produksi sel stem. Produksi sel stem stem yang belum ada fungsinya tapi nanti bisa berfungsi apapun sesuai dengan kebutuhan walau alam punya. Kemudian mengurangi stres oksidatif ya, mengurangi stres intinya. Saya tidak banyak mengerti. Meningkatkan fungsi sistem imun. Jadi kalau saum justru sehat karena imun tubuh itu meningkat. Ya. Karena tadi ada autophagy nanti ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa puasa 40 hari dapat menjadi terapi yang efektif untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko penyakit kronis. Ibu, ini ada ahli kesehatan dari Jepang, beliau dapat hadiah Nobel. Ibu, hadiah Nobel itu Alfred Nobel. Alfred Nobel itu pengusaha kaya dari Eropa, beliau banyak duit, perusahaannya tuh sedunia teh saya lupa perusahaannya 91 apa berapa gitu. Jadi begitu beliau meninggal, duitnya teh banyak Bu, sehingga didermakan kepada orang yang melakukan penelitian dan penelitiannya teh terbaik, berdampak banyak pengaruh kebaikannya. Sehingga setiap tahun itu diberikan hadiah Nobel dan lebih dari satu karena bidangnya banyak. Ada bidang sains, hukum atau ekonomi atau yang lain. Bu, ini salah seorang yang dapat hadiah Nobel ini Yoshinori Osumi, ya Profesor. Beliau melakukan penelitian terhadap orang yang saum, ibu ini tadi, bahwa bagi orang yang saum itu nanti ada autophagy. Ilmuwan Jepang memenangkan hadiah Nobel dalam psikologi atau kedokteran pada tahun 2016, Bu, 10 tahun yang lalu. Penemuan mekanisme autophagy. Jadi autophagy itu Bu, sel memakan sel gitu Bunya. Jadi si sel ini terjadi pada saat saum. Jadi di tubuh kita itu ada sel yang rusak, ada sel bekas gitu Bu, sel yang sakit. Nah, ketika saum secara khusus 14 jam gitu Bu ya setelah kita makan, itu sel yang rusak tuh dimakan Bu oleh sel yang sehat sehingga sel yang rusak tuh habis ya di makanannya Bu gitu. Kapan itu terjadi? Itu terjadi apabila orang itu saum. Ya, ini secara khusus setelah 14 jam. Bu, kalau 14 jam jam berapa, Bu? 12 sampai 14 jam. Kalau kita sahur jam setengah 5, kalau 12 jam berapa, Bu? Setengah 5 lagi Bunya. Makanya menjelang maghrib itu masa yang paling bagus dalam Islam untuk berdoa mustajab. Itu kondisi paling bagus itu tuh Bu, ya Allah ya. Urang mah paling leuleus Bunya. Alasannya mindsetnya mudah-mudahan dirubah ya Allah. Autophagy adalah proses alami di mana sel tubuh memakan dan menghancurkan komponen-komponen yang rusak atau tidak diperlukan. Dimakan tuh yang tidak diperlukan. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel-sel tubuh. Di orang Jepang ini Ibu, itunya. Tetapi dia membuktikan tentang fungsi saum.
yang menjadikan tubuh kita sehat. Autophagy adalah proses di mana sel-sel tubuh mengidentifikasi komponen-komponen yang rusak. Jadi komponen yang rusak itu Bu, sel-sel yang rusak tuh rusak. Ketahuan itu Bu. Kemudian diisolasi, Bu, muncul kurang temah, diisolasi ditandain ya. Dikerumunin atau ditandaan lah. Komponen-komponen yang rusak itu diisolasi. Kemudian dihancurkan, Bu, ditandain, dikumpulkan, dimakan, Bu. Sehingga sel-sel yang rusak itu nanti hilang. Itu terjadi pada orang yang saum. Ya. Autophagy memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kesehatan sel-sel tubuh, mengurangi resiko penyakit degeneratif, kemudian meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Oh, jadi mun saumah si infeksi itu drop punya. Ya Allah ya Robbi. Makanya Islam punya rahmatan lil alamin, ya Allah ya Robbi. Ini benar bahwa agama Islam itu dari Allah semuanya, kebaikan untuk kita semuanya. Hadis-hadis tentang terapi kesehatan. Itu karaos waktosna. Bu, terapi untuk penyakit kronis dengan terapi kurma dan air putih selama 1 bulan. Bu, kita mah hanya melihat bahwa Rasulullah teh makannya teh sederhana, padahal itu teh sehat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siti Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kami pernah mengalami kesulitan di rumah Nabi SAW sehingga selama 1 bulan tidak ada api yang menyala di rumah kami kecuali hanya kurma dan air putih. Kalau bahasa kita mah, kasihan Rasulullah dan Siti Aisyah. Sebulan coba ibu makan kurma sama air putih. Ibu teu aya bala-bala. Teu aya seblak. Teu aya Kentucky. Teu aya Emados. Ibunya, ternyata ibu diteliti ini oleh orang ahli kesehatan. Ibu, kalau mau sehat, ibu sebulan, ibu jangan makan apapun kecuali kurma dan air putih. Ya Allah, Rasulullah ditakdirkan seperti ini bukan gara-gara miskin gitunya punya. Justru ini pelajaran bagi kita, ya Allah ya Robbi. Ini pernah dijelaskan oleh Ustadz Halid kalau tidak salah. Siapa yang punya penyakit, sok sabulan saum, sabulan tong makan kecuali kurma dan air putih. Bu, saya punya teman dosen, sekarang lagi cuci darah seminggu 2 kali. Itu yang dulu mah suka, yuk Pak Haji, urang ngopi. Enggak, aya nama, aduh henteu cenah ge Pak, air putih. Jadi air putih seperti zaman Rasulullah ge sehat, Bu. Ya Allah ya Rabbi. Air putih. Teu karaos ieu watas. Lanjut. Pami peryoge mah filena ke ku abi dipasikeun. Sehat dengan pola makan seimbang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, aduh, nah iya menarik ini nih. Bu, saya pernah jelaskan ini. Ibu kepada Rasulullah oleh Raja Kipti dikirim tabib. Tabib teh kalau sekarang mah dokter. Jadi dikirim tabib. Tabib, kamu datang ya kepada Rasulullah dan sahabat, nanti kamu obati mereka kalau ada sakit. Eta masih tabib 6 bulan teh teu payu ibu. Teu laku kepada Rasulullah dan sahabat. Dan selama 6 bulan Rasulullah dan sahabat teh teu aya nu sakit. Coba Bu, coba. Wah, lamun di masjid urang mah gararing we. Rasulullah dan sahabat 6 bulan tak ada satupun Rasul dan sahabat yang sakit. Atuh ngapain saya dikirim oleh raja datang ke sini? Izin weh. Mau pulang. Tetapi sebelum pulang dia teh nanya, ya, tidak berani nanya kepada Rasulullah, ada izin kalau bahasa kita mah. Kenapa atuh kalean teh sararehat orang Islam sahabat gitunya. 6 bulan tidak ada yang sakit, ya. Kata sahabat, kami tidak makan kecuali kami makan ketika kami lapar, dan kami tidak berhenti makan ketika makan, ya. Pamit tujuan itu berhenti kan? Kami tidak berhenti makan kecuali ketika kami belum kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Tidak makan kecuali ketika lapar. Urang mah benten sakedik. Urang mah teh acan lapar tos tuang. Kemudian urang tidak berhenti makan sampai perut ini kenyang. Benten sakedik urang mah. Jadi mah gering atuh. Ya Allah. Saya jadi ingat ahli kesehatan. Makan yang masuk ke tubuh kita nikmatnya ibu tandain. Nikmatnya makan yang masuk ke tubuh kita itu hanya sebatas lidah. Ini kata ahli kesehatan. Hanya sebatas lidah. Begitu masuk ke perut itu bagian penyakit. Urang mah nyata benten sakedik teh ya ibunya, ya Allah ya Robbi. Nafsu perut. Ya Allah ya Robbi. Nanti dibahas di bawah ya bunya. Ya,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, tabib dari Kibti datang ke Madinah dan berkata kepada Rasulullah, aku telah mengamati orang-orang Madinah selama 6 bulan dan tidak ada yang sakit. Apa yang kalian lakukan? Rasulullah menjawab, ini dalam hadis ini Rasulullah menjawab, kami makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, saya punya dosen sudah pensiun, Pak Haji Sabri, si jag-jag ibu dekan saya, sekarang suka ngaji sama saya bareng Pak mantan-mantan rektor UPI, rektor Unisba, rektor Universitas Ejat Mutakin, saya suka ikut. Di antaranya itu ada Pak Haji Sabri, usianya 84, jag-jag ibu, eta pamilari sareng dosen muda sok pampayuna, usianya 84. Bang, naon sehat kata saya teh. Kamu kalau saya makan, saya hanya setengah porsi. Kunaon kata saya teh. Oh, ini tujuannya teh, Bu. Nah, kalau saya disediakan sebanyak porsi, atuh saya teh makan terus. Gitu. Supaya berhenti sebelum makan, tak Ibu porsinya setengah. Kata beliau gitu, Bu. Ini mah ilmu real. Ayo urang makan dipenuhan heula bunya. Atos pinuh teh ditambahan deui. Saatos tuang makan teh eta cemilan teu acan. Cuci mulut deui katanya. Padahal tibalik Ibu, dalam Islam Ibu buah-buahan teh sanes sate acan, sanes 100 tuang sebelum tuang punya. Buah-buahan dulu, karena kalau tidak katanya terjadi pembusukan. Bu, kata Pak Usada Amah, kalau kita makan buah-buahan teh kira-kira setengah jam sebelum makan nasi. Atau kalau dalam Al-Qur'an mah buah-buahan dulu baru daging. Urang mah daging heula sareng nasi, kalau ka warung ya, namanya buah-buahan cuci mulut alasannya. Padahal kembali kita teh punya Al-Qur'an mantep ya, top surat top aja punya ya Allah ya Robbi. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud ya Allah ya. Wah, percepat. Ibu, menyehatkan perut. Kuludain minal butun. Ibu, penyakit itu semuanya berawal dari perut kata Rasulullah. Ya Allah ya Robbi. Makanya Ibu kalau mau sehat di rumah sakit Ibu dikasih makanan naon? Bubur sareng tim. Karena yang menyebabkan sakit itu si perut usus kalau menggiling yang berat itu yang menyebabkan berat. Makanya orang yang sakit tipes kan makanannya istirahat sama makanan yang ringan. Ya punya apa tuh? Bubur punya. Kami bala-bala lihat anu kamari mah tersebut saya punya. Ya Allah ya Robbi. Semua penyakit berawal dari perut. Maka siapa yang ingin menyembuhkan penyakitnya maka hendaklah ia memakan kurma. Atau beliau berkata semua penyakit berawal dari perut. Maka siapa yang ingin menyembuhkan penyakitnya maka hendak ia memakan madu. Itu obat. Kurma sama madu. Balik lagi Bu. Kalau mau sehat yang digiling itu sedikit. Nanti ada hadisnya. Lanjut dulu ah. Bu, sejelek-jeleknya wadah itu ada perut. Sabda Rasul, tidak ada wadah yang paling jelek kecuali perut. Maka jika kamu makan, maka bagilah menjadi 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk napas. Kita mah pinuh sadayana teh ku makanan. Tuh teu bangun, teu taraweh ibunya. Da bukana pinuh teuing ya Allah eta mah. Ieu mah nyindiran ibu-ibu di Kopo Elok. Pami di dieu mah henteu patos benten. Ya Allah ya Rabbi. Ya, aduh, ya kalau saya baca hadis ini canggih gitu punya. Ini nyindiran kita semua. Kalau kita mengeluh banyak penyakit, itu udah tuang aja, tunyuna gitu punya. Ya Allah ya Rabbi. Sedikit makan dan sedikit makan Rasulullah. Orang yang paling baik itu sedikit makan dan sedikit timbangan. Sedikit makan naon ibu? Saum atau ibu yang paling jabak kenging pahala, kenging surga, jabak sehat. Orang yang paling aku cintai adalah orang yang sedikit makan dan sedikit timbangan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Tidak wajib saum kecil. Aduh, yang saya kaget ini Bu. Saya pernah mendengarkan Dr. Tantra, beliau non muslim Bu Katolik, tetapi beliau ngebahas saum. Saya sampai speechless. Kalau masalah ortopedi udah jelas gitu. Tapi yang saya soroti, ada orang yang tidak boleh saum kata beliau. Karena kalau saum justru dia jadi sakit. Itu dalam Islam adanya punya. Yang dibolehkan tidak saum, orang yang tua renta, kalau dia saum malah sakit ibu. Maka boleh makan. Atau anak-anak karena selnya dalam pertumbuhan. Atau orang yang sakit, canggih ini Islam. Ya Allah, itu yang menjelaskan tuh dokter dia profesor juga. Non muslim Katolik tapi dia menjelaskan tentang saum ya. Jadi yang boleh tidak saum itu tadi ada yang haram saum. Saya belum meneliti kalau ibu lagi halangan bulan kemudian saum
pasti itu teh ibu malah jadi sakit logikanya. Cuman saya belum baca hasilnya gitu bunyi. Pokoknya yang jelas diharamkan pasti ada manfaat. Kalau pami ibu saum sanes kaing pahala dosa punya masuk neraka. Jadi pami ibu halangan tong saum punya dosa. Ya, tidak ada fidyah bagi orang tidak ada fidyah bagi orang yang tua renta, anak-anak, orang sakit, anak hamil yang tidak dapat berpuasa. Artinya tidak puasa ya. Itu kajian. Nah, ini dokter tantra yang saya Profesor Dokter Tantra PhD. Autophagy. Bu, autophagy itu terjadi tadi si sel yang rusak dimakan oleh sel yang sehat itu pertama pada 12 jam. Kalau 12 jam tadi setengah 5 dugi ke setengah 5. Teh sehat itu setengah 5 dugi ke tabuh genep atau genep langkung di akhir-akhir. Atau 24 jam atau 32 jam. Dan kurang dari 48 jam. Ibu, ayah kapungkur mah anu saum 40 hari ibunya. Di eta pun paman supados kebal ibu ka Banten. Wah. Dan leres bu telepon paman punya. Bu teterak bu di kadek gitu. Kan Allah mengasih sesuai permintaan bu. Teterak bu di kadek ayeuna mah tos moal tapi tos sepuh mah sadar bu. Ah cenah ge jang naon ilmu nu kitu. Tapi eta mah ku orang kampung ku jeger teh sadieun Pak. Si pun paman gitunya. Nah atuh teterak da cenah ge jang ada teu nyeri we gitu. Tos sepuh mah jang dipiceunan katanya. Jantan hargin ngawas Pak. Aya mah tos wafat Allahumma yarham. Pun lancet ngiring ibu. Puasa 40 hari eta mah nembe sababaraha hari teh teu kuat batal. Ya Allah ya Rabbi. Itu nya mah eta mah teh aya tina sunah ibu. Nya gitu mah. Dan Rasulullah ge ketika perang ibu berdarah punya. Artinya Rasulullah teh teu weduk Pak nya. Bukan apa tuh untuk waduk lah untuk waduk teh artinya tidak anti oleh senjata. Adapun yang bernilai ibadah itu bagi kita mah 12 jam sesuai dengan tuntutan Islam. Tidak seorang hamba berada dalam kebaikan selama dia mengakhirkan saum dan menyegerakan buka. Ibu 12 jam bagus. Berarti ibu tuh harus sahur dulu. Kemudian buka saum diperlambat, buka dipercepat. Biar 12 jam. Islam canggih ibunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Saumnya sesuai dengan intermittent. Bu, saya punya teman bu, mungkin karena beliau merasa kegenutan, jadi ayo makan di kata karena usia di bawah saya. Beliau pejabat. Abdi nuju IF Kang, katanya IF teh naon kata saya teh intermittent fasting. Jadi saum yang berjeda. Naon kata saya teh? Atau minum surah gitu gitunya. Mohon, minum mah boleh katanya, tapi saya mulai makan itu jam 12 malam, jam 12 siang. Jadi ente makan itu kecuali jam 12 siang. Karaos yang sehat. Tabu itu intermittent fasting. Dalam Islam ada intermittent fasting. Itu IF ini 16-8. Berarti saumnya 16 makan 8 jam atau 18-6. Saumnya 18 jam, nanti 6 jamnya makan bebas. Atau 24, 20 saum 4 jamnya bebas, 17-7 saum 7 jamnya bebas, atau 52. Ini 52 dalam Islam ada 5 hari saum, 5 hari buka, 2 hari saum, yakni Senin Kamisnya. Mendingan gitu. Jabah IF, jabah keng pahala, jangan ngikutin Rasulullah, mudah-mudahan nanti di surga bersama Rasulullah. Amin. Puasa pada hari Senin dan Kamis itu adalah sunnahku. Ini IF yang 52. Mending ieu urang mah punya jabah IF, jabah kenging surga, mudah-mudahan bersama Rasulullah. Sehat dengan tidak obesitas. Ini tidaklah seorang itu menjadi gemuk kecuali itu adalah suatu penyakit. Jadi pami kagemukan eta penyakit Bu. Insyaallah dengan saum damang punya. Oke. Terakhir Bu. Waktunya terus langkung punten. Katinggal teh Bu. Urang ageungan. Ibu, Bu, satu ketika istri saya tuh gini, ngirim WA ke saya ini, Ibu, istri saya. Kirim sok jangan dia Pak, pencetan katanya. Bu, kenapa dipijit suami itu enak banget? Karena ketika kita dipijit selama 10 menit oleh orang yang kita cintai, maka itu akan menurunkan tekanan darah, kecemasan, mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kejernihan mental, insya Allah. Ibu, rugikan dia kasih bapak.
Bapak dugikan kaya ibu. Ibu, saya kalau kadang-kadang saya dengan istri sebelum tidur teh papijit-pijit ibu. Ya, papijitin sampean. Bu si jari-jari sampean bu dipijit-pijit teh sehatnya. Ayo mau pijit. Ibu sebelum 10 teh keburu tidur. Itu sering kali gitu. Ah, nyaji papa mah sebelum 10 juga ada keburu tidur. Yuk, jabah sehat, jabah ini janda sehat ya Bu. Ibu, saya dengar penjelasan Ibu Dokter Siti Aisyah, Bu. Ibu ternyata kalau ibu dicium suami, suami dicium istri itu menyebabkan sehat, Ibunya. Ah, ibu itu bahasan orang dewasa, tapi ibu sehat ibunya ya Allah ya Robi. Terus tuh, bulan, kumaha oh, berlaku sebalik. Ya mah istri saya ngirim ke saya, kata Aye Rois, ini berlaku sebaliknya. Iya tuh. Ya Allah ya Robi. Oh, saya sering speechless hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Khairukum khairul li ahlikum. Sebaiknya kalian yang paling baik pada keluarganya. Ibu yang paling baik pada suaminya, suami yang paling baik pada istrinya. Ibu mijitan ini teh sebagai bukti terbaik. Ibu, kata saya waktu pernah Idul Fitri, Idul Adha di sini. Hasil penelitian Pedri Klaskin, orang yang sehat adalah orang yang memaafkan. Dan memaafkan yang paling baik adalah memaafkan kepada orang yang paling kita benci. Saya pernah bertanya kepada ibu, siapa orang yang paling berjasa pada ibu? Jawaban teh suami. Ibu, saya nanya kepada bapak, siapa orang yang paling pika sebelum setiap hari? Ibu katanya. Saya balik lagi ke bapak, siapa orang yang paling berjasa menyiapkan pakaian, makanan, wah segala macam. Ibu, saya tanya ibu siapa orang yang paling pika sebelum kepada ibu? Si bapak. Jadi ibu, kalau memaafkan si bapak paling sehat dan si bapak paling pika sebelen. Bapak maafkan si ibu karena si ibu paling pika sebelen. Makanya kalau memaafkan orang yang paling pika sebelen, sehat. Ya Allah ya Rabbi, khairukum khairul li ahlikum wa ana khairul lakum li ahli, sabda Rasul. Saya sebaik-baiknya orang kepada keluarga. Rasulullah tidak pernah marah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Sampai Siti Aisyah, Siti Hafsah ketika Rasulullah apa ditanya, seperti apa akhlak Rasulullah? Malah nunduk. Nangis indah ya, akhlak Rasulullah Quran. Ya Allah itu pernah malah Rasulullah mah jangankan kepada anak istri, kepada Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah tidak pernah berucap kenapa itu menyakitkan atuh ibu kami ibu ke bawah bapak kunaon atuh bapak teh senal teh wat kotor-kotor di sana kalebet ibu kunaon kenapa itu menyakitkan eta teh ka suami deh ibu mah. Bapak ka istri deh. Rasulullah mah ka pembantu ke tidak pernah kenapa teh. Atau sih teliran-liran atau sah kata Pak Ustaz tadi jangan ada pertanyaan. Ini sarapan terakhir. Itu saja. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia saumnya ditampi ibunya lancar berkah. Aduh ya Allah ya. Enggak. Sami.